Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, melanjutkan pembahasan kita tentang kriteria pemimpin menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana Islam menaruh pemimpin kepemimpinan itu yang sering disebut sebagai ulil amri minkum ya. Jadi kita memang diminta taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri minkum ya. Nah, dalam konteks ulil amri minkum tadi juga dijelaskan ya, memang kadang-kadang kita menemukan pemimpin-pemimpin yang baik, kadang kita menemukan pemimpin-pemimpin yang jahat ya. Dan ketika itu baik, maka pahala itu akan mengalir pada para pemimpin dan kita sebagai rakyatnya. Namun ketika pemimpin itu jahat ya, maka kita rakyat tetap tidak mendapatkan dosa, tetapi yang berdosa adalah para pemimpinnya. Maka hati-hati menjadi seorang pemimpin. Baik, untuk selanjutnya bagaimana sih sebenarnya kriteria dari pemimpin menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Secara singkat sudah disampaikan. Yang pertama adalah sidik ya, jadi pemimpin yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan ya. Jadi ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Abdurrahman bin Sumaroh ya. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Sumaroh, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Al-Malawi dalam dari Dahirah Al-Uqbah berpendapat bahwa hadis tersebut adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Adapun lafadz hadis, dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka kamu akan mendapatkan pertolongan, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran sehingga kamu dapat bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kita memang seharusnya tidak istilahnya meminta menjadi pemimpin ya. Tetapi ketika kalau di Muhammadiyah itu ada satu guidance ya, jadi menjadi pemimpin bukan minta-minta, tetapi kalau diminta jadi pemimpin maka harus dilakukan ya, harus itu amanah gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya, kita mencoba untuk langsung mengaplikasikan ya, di dalam konteks kita gitu ya. Beberapa pemimpin kita tentu saja ada yang memang meminta gitu ya, walaupun dalam tanda petik kelihatannya diminta oleh para anggotanya gitu ya. Tetapi ketika orang kemudian mendirikan partai gitu ya, dan selanjutnya dia
menjadi katakanlah calon presiden gitu ya, maka bisa dipastikan sebenarnya ya mendirikan partai itu sebagai upaya ya, karena persyaratan di dalam konteks negara demokratis ya, kalau kita mau mencalonkan harus punya partai kan gitu ya. Dan tentu saja sebagian juga memang diminta ya, bahkan orang yang tidak pernah masuk dalam satu partai politik. Jadi saya kira kalau kita lihat dari sisi kejujuran dalam arti sidik tadi, maka yang paling benar ya adalah orang yang bahkan tidak masuk dalam satu partai apapun gitu ya. Tetapi ada juga orang yang masuk partai A tapi malah menjadi dipilih oleh partai B dan mau. Nah ini apalagi ini sebutannya gitu ya. Saya kira saya tidak menunjuk pada siapa-siapa, para pemirsa, para pendengar bisa mengira-ira sendiri siapa dia gitu ya, partainya apa, dipilih oleh siapa, dan yang ya mau-mau saja gitu ya. Baik ya, jadi ada yang pemimpin partai kemudian menjadi calon presiden, ada yang pengurus partai menjadi calon presiden gitu ya. Ada yang anggota partai tetapi menjadi calon wakil presiden di partai yang lain gitu ya. Dan ada yang kalau lihat dari konteks ini tadi, ada yang betul-betul di luar partai ya, tetapi karena dia dianggap mungkin punya kapabilitas yang mencukupi, kemudian diminta untuk menjadi presiden ya. Silahkan terjemahkan sendiri ya. Yang pertama itu tadi ya, yaitu sidik atau pemimpin ini salah satu kriterianya harus jujur ya. Tidak mudah memang ya, tidak mudah gitu ya. Kemudian yang kedua ya, itu pemimpin harus amanah ya. Kata lain dari amanah tentu saja adalah harus bertanggung jawab. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah dan tidak curang ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga gitu ya. Tidaklah seorang hamba yang diserai Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Jadi itu yang kedua adalah amanah ya. Nah, amanah ini yang melakukan sesuai dengan kepemimpinannya gitu ya, tidak menyalahgunakan ya orang. Makanya kita seringkali mendengar kata menyalahgunakan gitu ya. Kemudian kriteria yang ketiga, maka seorang pemimpin tadi sebenarnya masih di dalam konteks amanah, yaitu tadi yang sudah saya sebut adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi terhadap segala sesuatu yang terjadi, ya memang harus mengambil tanggung jawab ya, bukan jawabannya tanya sana tanya sini, saya tidak tahu gitu ya. Karena kalau kita bilang pemimpin tertinggi, kalau di perguruan tinggi ya rektor ya, kalau di tingkat provinsi ya gubernur gitu ya. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa di bawahnya, ya saya kira tidak bisa kita kemudian malah menyalahkan orang-orang yang kita amanahi ya, atau pembantu-pembantu kita. Lagi-lagi saya selalu mengatakan ya itulah memang beratnya pemimpin gitu ya. Jadi ya memang harus tahu semuanya gitu ya, harus tahu semuanya. Ya kalau memang perlu didampingi ya, karena memori kita akan terbatas ya,
boleh saja didampingi, tetapi dalam konteks tanggung jawab seorang pemimpin ya memang harus bertanggung jawab, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, ini ya sebagai akhir dari kriteria yang ketiga ini, nanti ada kriteria yang lain mungkin kita lanjutkan saja di podcast yang lain ya. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin ya. Kalau pemimpin tadi gubernur ya dia bertanggung jawab di seluruh itu ya. Kalau pemimpin rumah tangga ya lingkupnya ya rumah tangga gitu ya. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya ya. Sekian. Jadi ada 5 kriteria, sudah kita sebutkan 3 kriteria. Nanti kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Tetap semangat. Kita song-song pemilihan presiden 2024. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.